Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kambing Channel. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita akan menjelaskan ya, peternakan tanpa tujuan itu kemungkinan akan rugi. Nah, peternakan kambing dan domba bukan sekedar kasih makan lalu jual aja ya teman-teman. Kalau tidak punya tujuan yang jelas, siap-siap waktu teman-teman, tenaga teman-teman, dan modal teman-teman peternak akan terbuang sia-sia. Dalam kita berbisnis peternakan, ya tergolongnya, kalau misalkan saya pribadi walaupun masih kecil, ini tergolong dalam bisnis ya teman-teman. Ada 3 jalur atau 3 hal yang paling utama yang harus teman-teman tentukan dari awal kita beternak nih teman-teman. Memang dari ketiga ini mungkin teman-teman ada yang mengerjakan secara bersamaan yang 2 hal ini atau 1 hal saja. Nah, teman-teman di saat ini sedang dikerjakan. Nah, seperti saya ini ya teman-teman. Nah, ini mungkin ini dari 3 hal ini yang Kambing Channel lakukan mungkin lebih terfokuskan di 1 hal saja ya teman-teman, yang nanti kita akan jelaskan. Nah, yang nomor 1 teman-teman, yang pertama itu fattening atau penggemukan. Fokus pada beli bakalan ataupun kita beli yang umur 5-7 bulan lalu kita besarkan dengan target bobot yang ideal, lalu habis itu kita jual ya teman-teman. Cocok untuk teman-teman yang ingin perputaran uang secara lebih cepat, mungkin 2-3 bulan. Kalau misalkan masa fattening biasanya 2-3 bulan, ketemu bobot ideal lalu jual kembali seperti itu. Dan yang kedua ini berbeda ya teman-teman, yaitu proses breeding yang sedang kita lakukan di sini. Nah, ini pengembangbiakan yang kita konsepkan dengan jangka yang sangat panjang. Mungkin dalam 1 tahun atau 1,5 tahun kita memanen anakan sampai 2 kali ya teman-teman, atau 8 bulan kita manen hanya 1 kali anakan dipelihara sebagai indukan nantinya, ataupun kita jual sebagai anakan ya teman-teman, kita jual anaknya saja seperti itu. Dan yang ini yang ketiga ini tergolong perputaran yang cepat ya teman-teman, cuman untuk marginnya sendiri itu tergantung teman-teman menjual, itu trading atau jual beli ternak. Teman-teman fokus harus punya pasar yang dan juga kandang yang lumayan besar dari ini ya teman-teman. Teman-teman bisa jual dari ternak ke pasar, atau dari pasar ke pasar, atau dari pasar ke punya teman-teman punya relasi seperti itu. Nah, kalau misalkan yang trading ini mungkin teman-teman butuh relasi yang cukup luas seperti itu. Nah, ini pun dan ujung-ujungnya juga kalau misalkan dari kedua ini kita akan menjualnya ya teman-teman, kita akan ditradingkan lagi gitu. Jadi tetap kita harus sebagai peternak yang cerdas, peternak yang
peternak milenial, nah kita harus pintar-pintar dan memperluas jaringan kita agar bisa menjadi membuat target pasar kita sendiri, teman-teman, dan juga dicari oleh konsumen seperti itu. Jadi teman-teman, sebelum memulai atau mengembangkan usaha ternak, teman-teman harus mempunyai konsep yang kuat ya teman-teman, dan juga mempunyai relasi yang kuat agar di saat teman-teman beternak tidak tidak mempunyai konsep ataupun target pasar yang teman-teman inginkan. Seperti itu saja ya teman-teman. Mungkin dari video ini yang singkat ini semoga bermanfaat buat teman-teman peternak pemula seperti saya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini kalau memang ilmunya sangat bermanfaat buat teman-teman peternak pemula semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.